Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan terus menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rangkaian nikmat yang bertubi-tubi yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam terus menerus kita persembahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, teman-teman dari SMA 2 Negeri Belitung yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya Abdurrahman Al-Habsyi menyapa adik-adik sekalian dan memohon maaf lahir batin kepada adik-adik sekalian, dikarenakan pada acara yang sejatinya kita rencanakan pada hari Jumat kemarin, saya tidak dapat menghadiri acara tersebut karena qadarullah saya sedang kurang sehat. Saat ini alhamdulillah saya dalam keadaan kondisi pemulihan kesehatan tersebut dan mohon doanya semoga dapat pulih sedia kala, bahkan lebih sehat lagi. Adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan kita sambut. Tinggal hitungan hari, pintu gerbang Ramadan sudah nampak jelas di hadapan kita. Tentu kita sangat menginginkan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih indah, lebih cemerlang, lebih bernilai daripada Ramadan kita yang tahun-tahun sebelumnya. Tentu Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan aneka kemuliaan di bulan Ramadan tersebut. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membanjiri bumi yang Allah ciptakan ini dengan aneka keberkahan demi keberkahan. Semua nilai-nilai baik yang ada pada bulan suci Ramadan yang telah Allah siapkan tersebut tentu wajib bagi kita untuk menjemputnya, agar kita dapat mendapatkan kemanfaatan dalam bulan suci Ramadan tersebut. Ada beberapa poin penting tentang hikmah Ramadan yang dapat kita petik. Yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Jujur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu kita sedang dilatih untuk jujur terhadap diri kita sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang hanya tahu kita betul-betul berpuasa hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi yang tahu kecuali hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kejujuran itu akan mendatangkan nilai-nilai yang sangat agung, luhur dan mulia? Orang yang jujur dapat hidup di mana saja. Orang yang jujur tentu dia akan memiliki banyak temannya, banyak sahabatnya. Bukankah kita sendiri sangat tidak suka dengan sahabat kita yang suka berbohong, pendusta, atau merangkai kebohongan demi kebohongan dalam kehidupannya? Kita suka dengan teman-teman kita yang jujur. Kita tidak senang dengan sahabat kita yang khianat. Puasa menggembleng kita untuk jujur. Orang yang jujur tentu dia akan dicintai oleh sahabatnya dan akan disegani oleh musuhnya. Kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, karena kejujuran yang beliau miliki, beliau begitu sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya dan disegani oleh musuh-musuhnya. Bukankah sebuah perusahaan hanya akan mau menerima karyawan yang memiliki nilai honesty, nilai kejujuran? Bukankah kita ketika sedang mengerjakan soal-soal ujian, pesan Bapak dan Ibu guru kita kepada kita adalah kerjakanlah soal ini dengan jujur, jangan menyontek ke kiri dan ke kanan. Tentu dengan budaya jujur itu yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, tentu itu akan sangat bernilai bagi masa depan kita. Negara yang kuat, negara yang diisi oleh putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur kejujuran tersebut. Dan pendidikannya salah satunya ada pada sebuah lembaga namanya puasa Ramadan.
Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, puasa di bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merangkai amal-amal ibadah yang baik sepanjang bulan suci Ramadan. Adik-adik, giatkan malam-malam Ramadan dengan tarawih. Mari adik-adik dari SMA Negeri 2 Belitung rame-rame membiasakan meramaikan masjid-masjid di Belitung. Alangkah indahnya jika masjid-masjid kita itu dipenuhi oleh kalangan remaja. Begitu indah dan begitu membanggakan. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat memuji hamba-hamba Allah yang masih muda, tetapi mereka dapat menghadiri majlis-majlis kebaikan dan meramaikan tempat-tempat yang memiliki nuansa spiritual yang indah dan tinggi. Berikutnya, nilai daripada Ramadan yang dapat kita petik dan kita ambil adalah kedisiplinan. Di mana nilai disiplinnya? Nilai disiplinnya itu ketika kita berbuka puasa. Kita semua ketika berbuka puasa pasti on time, pasti tepat waktu. Tidak ada di antara kita yang molor atau mundur-mundur jadwal buka puasanya. Alangkah eloknya dan indahnya kalau seumpamanya disiplin kita di bulan suci Ramadan pada saat berbuka itu kita tarik kepada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kita disiplin dalam hal masuk sekolah, selalu tepat waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin ketika kita diperintahkan oleh bapak dan ibu guru kita. Jadi Ramadan ini ibaratnya sebagai sebuah madrasah, sebuah sekolah agung di mana kita ini sekolah di dalamnya. Kita sedang digembleng selama 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari, digembleng di situ. Yang akhirnya kita lulus. Dan kalau kita lulus, kita mendapatkan ijazah. Dan tentu itu yang kita harapkan. Kita sekolah, semua yang sekolah kan pasti menginginkan agar dia lulus. Dia lulus, dia mendapatkan ijazah. Orang yang sekolah di bulan Ramadan selama 1 bulan, dia sekolah di dalamnya, dia berharap agar dia lulus dan mendapatkan ijazah. Ijazah apa yang didapatkan? Ijazah takwa yang Allah berikan, la'allakum tattaqun, yang di dalamnya ada tulisan Idul Fitri. Predikatnya itu Idul Fitri, kembali kepada nilai fitrahnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kita kali ini dan di tahun ini jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, lebih berkah daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kita dapat berjumpa nanti di lain waktu dalam kopi darat kita, ya, untuk mengobati kerinduan saya kepada adik-adik semuanya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita jumpa, mudah-mudahan seperti acara-acara halal bihalal insya Allah. Mudah-mudahan kunjungan saya berikutnya ke Belitung, kita akan jumpa, kita akan dialog, diskusi secara elegan, secara santai tentang hal-hal agama yang ringan, sehingga membuat adik-adik semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam rindu, salam hormat, salam cinta dari saya kepada adik-adik semuanya. Salam taklim saya kepada Bapak Kepala Sekolah, dan salam hormat saya juga kepada Wakil Kepala Sekolah, juga kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang mulia, pahlawan yang sangat dibanggakan di alam raya ini, bahkan sampai di akhirat, yang memiliki pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.